Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Mari Bertukar Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih Enso. Just try keep up with me. Sarah, jangan bersedih nak. Kita hidup tidak selalu bisa menuruti apa yang menjadi keinginan kita sebagai seorang manusia. Ada kalanya takdir menentang apa yang kita inginkan. Jangan jadikan beban ucapan suamimu. Axel tidak mungkin bersungguh-sungguh dengan ucapannya itu. Tapi bagaimana jika Mas Axel benar-benar melakukan apa yang dikatakan Mam? Aku benar-benar takut. Aku tidak ingin kehilangan Mas Axel sebagai suamiku. Aku mencintainya, dan aku tidak akan sanggup kehilangannya. Aluna mengusap lengan Sarah. Dia pastikan jika apa yang ditakutkan oleh menantunya itu tidak akan pernah terjadi. Dia tidak akan membiarkan putranya untuk memiliki wanita kedua di dalam hidupnya. Untuk hal itu semua kamu tidak perlu khawatir, Sarah. Mama tidak akan membiarkan Axel menyakitimu. Dia seharusnya bisa belajar dari pengalaman rumah tangga Leo. Jika dia menyakiti hatimu, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Apa Mama dan Papa juga tidak akan mencari wanita lain untuk Mas Axel? Seandainya aku tidak bisa memberikan dia seorang anak. Pemikiran macam apa itu, Sarah? Ayah dan Mama tidak pernah berpikir seperti itu. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Tentunya kami juga harus menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Jangan pikirkan tentang apapun. Mama dan Papa juga Axel akan selalu bersamamu dan menyayangimu. Terima kasih, Ma. Aku benar-benar sangat terharu memiliki mertua seperti Mama dan Papa. Kalian berdua benar-benar menyayangiku seperti putri kandung kalian sendiri. Sarah memeluk Aluna dengan perasaan bahagia. Tidak ada alasan baginya untuk takut pada apapun yang akan dia hadapi ke depannya nanti. Kedua mertua yang begitu sangat menyayanginya dan selalu mendukung apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya dan Axel. Sekarang kamu tidak perlu memikirkan tentang hal itu semua. Lebih baik sekarang kamu siap-siap dan ikut bersama Mama ke rumah Mama Lily. Apa terjadi sesuatu dengan Mama Lily? Semua baik-baik saja, sayang. Tidak ada hal buruk yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja akhir-akhir ini kesehatan Mama Lily sedikit terganggu. Dia sering kepikiran tentang Yuna yang saat ini tidak bersama dengan kita semua. Yuna? Apa dia sudah kembali, Ma? Aluna menggelengkan kepalanya. Dia sendiri tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada keponakannya itu. Beberapa bulan terakhir ini Yuna seperti menghindar dari mereka semua. Bahkan Lily sendiri merasa padahal ada hal buruk yang telah terjadi pada putri bungsunya itu. Walaupun Aluna berusaha untuk meyakinkan diri jika semuanya baik-baik saja, akan tetapi firasat seorang ibu tidak pernah salah terhadap anak-anaknya. Dan karena memikirkan tentang Yuna membuat kondisi kesehatan Lily terganggu. Sepertinya Yuna sudah memutuskan untuk tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Sepertinya Yuna lebih nyaman berada di luar negeri ketimbang berada di sini, dan hal itu yang membuat Mama Lily kepikiran karena merindukan putrinya. Sarah menghembuskan nafas dengan lega. Syukur jika memang Yuna tidak akan pernah kembali. Karena jika sampai wanita itu kembali, maka dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Yuna agar menjauh dari kehidupannya dan Axel.
Aku turut prihatin atas apa yang terjadi pada Mama Lily, Ma. Seharusnya Yuna tidak bersikap seperti itu. Sebagai anak, dia seharusnya bisa lebih memahami Mama Lily. Semua orang tua pasti ingin dekat dengan anak-anaknya. Sarah memasang wajah sendu. Padahal dia sangat beruntung masih memiliki seorang ibu yang selalu merindukan kehadirannya. Berbeda dengan aku yang hanya bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu dari Mama sebagai mertuaku. Jangan bersedih seperti itu, Sarah. Bukannya sejak awal sudah Mama katakan padamu, jika Mama sudah menganggapmu seperti putri kandung Mama sendiri. Sekarang udah, lebih baik kamu siap-siap. Kita temui Mama Lily. Siapa tahu dengan melihatmu, rasa rindunya pada Yuna bisa sedikit berkurang. Kamu mau kan ikut dengan Mama untuk menghibur Mama Lily? Tentu saja, Ma. Aku pun sudah menganggap Mama Lily seperti ibu kandungku sendiri. Aku akan melakukan apapun untuk menghiburnya, jawab Sarah dengan bahagia. Axel memang tidak salah pilih. Kamu benar-benar menantu idaman di dalam keluarga kami, Sarah. Terima kasih ya, karena sudah menjadi yang terbaik selama ini. Ma, aku jadi terharu mendengar apa yang Mama baru saja katakan. Aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Sebuah pujian yang membuat Sarah besar kepala. Selama ini dia telah berhasil mendapatkan kepercayaan dan juga predikat sebagai menantu terbaik di dalam keluarga itu. Tentu saja hal tersebut akan menjadi senjata untuknya di masa depan, seandainya Axel berani berbuat macam-macam kepadanya. Beberapa jam kemudian, tidak berselang lama, dan juga Sarah tiba di kediaman Lily. Tentunya Aluna datang karena mengkhawatirkan kondisi saudara kembarnya itu. Setelah mendengar kabar dari Kenan yang mengatakan jika kondisi Lily benar-benar drop akhir-akhir ini, keadaan yang membuat Aluna kepikiran sejak kemarin, memikirkan saudara kembarnya itu. Li, wanita seumuran dengan Aluna itu membuka matanya. Dia menoleh ke arah pintu untuk melihat siapa orang yang memanggilnya. Senyuman tulus terbit di wajahnya saat melihat dua orang yang masuk ke dalam kamarnya. Luna, kamu di sini? Tunggu. Biar aku bantu bangun. Terima kasih, Luna. Lily tersenyum pada Aluna lalu beralih pada Sarah. Senyuman tulus dia berikan untuk istri dari keponakannya itu. Tante, bagaimana kabarnya? Sarah duduk di samping Lily, sementara Aluna menarik kursi untuk duduk di dekat saudara kembarnya itu. Tante baik-baik saja, Sarah. Terima kasih sudah datang mengunjungi. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun pada aku tentang kondisimu ini, Lily? Kamu tidak memberitahuku kalau saat ini kamu sedang sakit. Aluna masih sedikit kesal kepada saudaranya itu. Aku baik-baik aja, loh. Aku hanya sedikit kelelahan saja kok. Usia kita juga sudah tidak lagi muda. Wajar saja jika aku sakit-sakitan begini. Aluna menghembuskan nafasnya dengan kasar. Sudah seperti ini, Lily masih saja terus menyembunyikan luka di hatinya seorang diri. Setelah masalah yang terjadi di dalam rumah tangga Leo dan Sarah, kini Lily kembali dihadapkan dengan kenyataan Yuna yang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sudah pasti kondisi kejiwaan wanita itu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selama beberapa tahun ini, Lily memendam semuanya seorang diri, tanpa mau berbagi atau menceritakan lukanya pada orang lain. Padahal Aluna tahu jika jauh di dalam lubuk hati saudaranya itu menginginkan kebahagiaan untuk kedua anaknya. Sampai kapan kamu akan terus berbohong pada aku, Li? Aku tahu kamu saat ini merindukan Yuna. Bahkan di sini, di sisa umur kita yang tinggal sebentar lagi, kamu ingin Leo menjalin rumah tangga lain dengan wanita lain. Tuh, cukup, Li. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu menyimpan rasa sakitmu itu seorang diri. Aku akan bicara dengan Leo, dan aku akan meminta Axel untuk menjemput Yuna di luar negeri. Anak-anakmu harus tahu jika saat ini kamu tersiksa karena memikirkan mereka berdua. Tolong jangan lakukan hal itu semua, loh. Aku hanya ingin melihat kedua anak-anakku hidup bahagia. Tapi bukan seperti ini kebahagiaan untuk mereka, Li. Leo, Yuna, di mana letak kebahagiaan dari hidup mereka yang jalani sekarang? Entahlah,
Aku tidak habis pikir dengan jalan pikiran mereka berdua. Akan tetapi yang jelas aku tetap akan bicara pada Leo mengenai hal ini. Jika mereka masih sayang dengan nyawa ibu mereka, sebaiknya Leo segera berhenti dan menutup kisah masa lalu yang tidak akan pernah bisa dialami kembali. Dan untuk masalah Yuna, setelah Axel pulang dari luar kota, aku akan memintanya untuk pergi menjemput Yuna ke luar negeri. Tapi lo, aku tolong, untuk kali ini jangan membantahku lo. Selama ini aku selalu menuruti apapun yang kamu katakan. Tapi kali ini aku tidak akan melakukan hal itu semua. Aku akan melakukan apa yang menurutku benar. Lily memilih untuk tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Aluna kepadanya. Jika saudara kembarnya sudah bicara seperti itu, maka sangat sedikit kemungkinan bisa membantah ucapan wanita keras kepala itu. Terserah kamu saja, Aluna. Tapi hanya satu hal yang ingin aku minta kepadamu. Jika sampai terjadi sesuatu padaku, tolong titip anak-anakku. Jaga mereka. Terlebih lagi Yuna. Pastikan dia bahagia sampai menemukan orang yang akan menjaganya. Jangan bicara seperti itu, Li. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan melihat anak-anakmu bahagia. Aku tidak ingin mendengarmu lagi berbicara seperti itu. Aku baik-baik saja kok. Jangan pikirkan aku, Li. Aluna langsung memeluk tubuh saudaranya itu. Tidak ingin sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Lily. Mereka berdua sudah bersama sejak dulu, dan Aluna belum siap untuk berpisah dengan saudara kembarnya itu. Sedangkan Sarah, dia kembali memutar otaknya. Yuna akan kembali sungguh. Dia tidak ingin jika sampai hal itu terjadi. Namun dia juga tidak bisa melakukan apapun untuk melarang Aluna menjemput Yuna. Bagaimanapun dia membenci Yuna, Sarah tidak akan menunjukkan semuanya di depan keluarga yang lain, kecuali di depan orangnya langsung. Tanpa ragu Sarah akan menunjukkan rasa tidak sukanya pada wanita bernama Yuna itu. Dering ponsel milik Axel mengagetkan pria itu dari tidurnya. Dia hampir saja terlelap. Padahal tadi Yuna memintanya untuk menjaga putra semata wayangnya dari wanita itu. Apaan sih? Ini bahasanya kok bikin bingung. Sel menyipitkan matanya saat melihat siapa orang yang menelponnya. Tidak seperti biasanya Aluna menghubunginya malam-malam seperti ini. Iya mah. Axel, kapan kamu akan kembali nak? Mungkin beberapa hari lagi mah. Aku ada urusan penting di luar kota yang tidak bisa aku tinggalkan. Maaf karena aku tidak sempat pamit pada mama sebelum pergi. Tidak apa nak, tapi sekarang mama minta padamu, secepatnya kamu harus kembali ke Jakarta. Mama membutuhkan bantuan darimu. Memangnya ada apa mah? Apa ada sesuatu yang terjadi di sana? Mama tidak bisa menceritakan semuanya lewat telepon Axel. Tapi yang jelas cepatnya kamu harus kembali. Bila perlu besok juga kamu harus kembali. Untuk masalah pekerjaan, biarkan orang suruhan pak ayahmu yang akan mengatasimu. Kondisi Mama Lily sedang tidak baik-baik saja sekarang. Axel menganggukkan kepalanya walau Aluna tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Leo sempat mengatakan padanya tentang kondisi Lily malam itu. Mungkin memang kesehatan wanita parubaya itu sedang memburuk. Jika semuanya baik-baik saja, Aluna tidak akan memintanya untuk pulang dengan terburu-buru. Axel, kamu masih di situ kan? Iya mah, aku masih mendengar apa yang mama katakan. Besok pagi aku akan kembali. Titip salamku untuk Mama Lily. Semoga kondisi mama segera membaik. Nanti mama akan sampaikan salammu pada Mama Lily nak. Mama tutup dulu teleponnya ya. Besok kami semua menunggu kepulanganmu. Obrolan singkat di antara ibu dan anak itu pun berakhir, menyisakan segudang rasa penasaran di dalam hati Axel, memikirkan tentang ucapan sang ibu tadi. Semoga saja Lily baik-baik saja dan Axel harus memberitahu Yuna tentang hal ini. Axel berharap setelah Yuna mengetahui tentang kondisi kesehatan Lily yang saat ini tengah memburuk. Axel, tadi Mama Aluna menghubungimu ya?
Yuna, aku ingin bicara sebentar denganmu. Ini tentang mama tadi yang menghubungiku. Kita bicara nanti saja, Axel. Sekarang kamu keluar dulu. Aku harus memberikan ASI untuk putraku. Tanpa banyak protes, Axel menuruti apa yang Yuna katakan. Dia keluar dari dalam kamar tersebut, memberikan ruang pada Yuna untuk memberikan ASI untuk bayinya. Hubungannya dan Yuna mulai kembali membaik seperti dulu lagi. Dan itu membuat Axel bersyukur karena Yuna bisa mempercayai dirinya lagi. Beberapa jam kemudian, Yuna menyusul Axel ke ruang tamu setelah menidurkan putranya. Dia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Axel dengan dirinya. Namun melihat raut wajah pria itu tadi, Yuna yakin jika ada hal yang serius ingin Axel bicarakan dengannya. Axel, tadi mama bicara apa denganmu? Mama Aluna tidak tahu kan kalau saat ini kamu sedang bersama denganku? Besok juga kita harus kembali, Yuna. Sekarang Mama Lili sedang sakit. Dan tadi Mama memintaku untuk segera kembali ke Jakarta agar aku bisa pergi untuk menjemputmu ke luar negeri. Mama Lili sakit. Mama sakit apa, Axel? Yuna, aku gak tahu. Aku berharap kamu bisa berubah pikiran. Pulang bersamaku besok. Kita hadapi semuanya bersama-sama. Maafkan aku, Axel. Aku tidak bisa ikut denganmu. Dimanapun aku berada sekarang, aku akan selalu berdoa untuk kesembuhan Mama. Semoga Mama baik-baik saja walau aku tidak ada bersama dengannya saat ini. Apa kamu tidak kasihan pada Mama Lili, Yuna? Dia sakit pasti karena merindukanmu. Meskipun kamu menyembunyikan semua ini dari semua orang, tapi perasaan seorang ibu tidak pernah bisa kamu bohongi. Mama Lili pasti sudah memiliki firasat mengenai apa yang telah terjadi padamu selama ini. Axel, jangan berpikir seperti itu. Mama Lili sakit belum tentu karena aku, Axel. Aku titip Mama, Axel. Tolong jaga Mama untukku. Aku mohon padamu. Kabari apapun yang terjadi di sana nanti. Jadi kamu tetap pada keputusanmu ini untuk tetap bertahan dan tidak mau kembali lagi ke Jakarta? Iya, Axel. Memang lebih baik aku berada di sini saja. Kehadiranku di sana akan semakin menambah masalah yang ada. Terlebih mereka semua pasti akan bertanya tentang asal-usul putraku. Dan aku belum siap untuk mengungkapkan tentang apapun pada kalian semua untuk saat ini. Ini juga ribet sekali sih si Yuna. Tinggal ngomong kenapa kek, hamil sama siapa kek, orangnya kemana kek. Gak tau lah, sama-sama ngeselin semua ini toko-tokonya. Oke, lanjut. Jika kamu sudah berkata seperti itu, aku juga tidak akan mungkin bisa memaksamu untuk kembali, Yuna. Tapi aku berharap semoga keputusanmu itu berubah. Kamu masih memiliki kesempatan sampai hari esok untuk memikirkan semuanya. Pikirkan sekali lagi, Mama sangat mengharapkan kehadiran saat ini ada di sampingnya kamu. Axel kecewa pada Yuna. Wanita itu sama sekali tidak memikirkan tentang ibu kandungnya sendiri. Yuna hanya memikirkan mana yang terbaik menurut dirinya saja. Namun wanita itu lupa jika dia memiliki keluarga selain kehidupannya sendiri. Maafkan aku, Axel. Keputusanku sudah final dan tidak akan pernah bisa berubah. Walaupun kamu memaksaku untuk kembali, namun kenyataannya aku sudah lebih nyaman berada di dunia yang aku bentuk sendiri. Aku berharap kamu tidak akan pernah menyesali apa yang telah kamu lakukan. Terima kasih karena kamu sudah memperingatkanku. Selamat malam, Axel. Yuna memilih untuk pergi meninggalkan Axel sendiri. Dia juga tidak ingin berada di posisi sekarang. Akan tetapi untuk mendapatkan satu hal lagi, bukannya dia harus mengorbankan satu hal yang dia miliki lagi. Dan sekarang Yuna memilih untuk bersama dengan putranya. Karena kembali hanya akan membuat hati orang-orang yang menyayanginya akan kecewa dengan apa yang telah terjadi dan berusaha untuk dia tutupi dari keluarganya selama ini. Aku bersumpah, Yuna, suatu saat nanti aku akan pasti membawamu kembali bersama dengan putramu ke tempat di mana seharusnya kamu berada. Malam ini Sarah harus bisa bersabar dan menahan diri untuk tidak menghubungi sang ibu dan meminta bantuan pada wanita parubaya itu untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan setelah ini.
Alona benar-benar pada keputusannya ingin membawa Yuna kembali. Tidak tahukah sang mertua jika keponakannya yang selama ini dibanggakan adalah orang yang ingin menghancurkan rumah tangganya dan Axel. Ingin sekali Sarah mengatakan hal itu semua pada sang mertua. Namun dia tidak bisa melakukan apapun karena dia yakin jika Alona tidak akan mempercayai apa yang dia katakan. Terlebih Yuna adalah orang yang sangat disayangi oleh sang mertua. Sarah, apa yang kamu lakukan malam-malam di luar rumah? Ini aku hanya ingin mencari angin segar saja. Di dalam rumah suasana terasa sangat panas dan aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Apa kamu yakin udara di dalam rumah itu panas? Bukankah di setiap ruangan dipasangkan AC? Rasanya mustahil jika kamu mengeluh seperti itu. Tadi aku mematikan pendingin ruangan karena aku sedikit flu. Jadi begitulah aku tidak bisa tidur dengan nyaman karena cuaca panas dan mungkin ya karena flu yang sedang melanda ini. Lebih baik kamu sekarang masuk ke dalam rumah, Sarah. Ini juga sudah malam. Jangan bersikap yang membuat seseorang curiga kepadamu. Apa maksudmu, Leo? Aku tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan. Kamu tidak perlu mengerti, Sarah. Lebih baik sekarang masuk ke dalam rumah sebelum aku berpikir hal yang macam-macam tentangmu. Sejak awal menikah dengan Axel, Leo memang sedikit sensi pada istri dari sepupunya itu. Entah mengapa Sarah seolah menutupi dan seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari mereka semua. Leo sudah berusaha untuk bersikap tidak peduli pada gelagat Sarah selama ini. Akan tetapi hatinya mengatakan jika wanita itu bukanlah wanita yang baik. Aku benar-benar bingung dengan apa yang kamu katakan, Leo. Tapi apapun yang kamu pikirkan tentang aku, saat ini aku sama sekali tidak peduli. Sarah, entah dari mana Axel menemukan wanita sepertimu. Perasaanku tidak pernah salah. Aku sangat yakin jika kamu bukanlah wanita yang baik, Sarah. Gumam Leo. Sayangnya untuk saat ini dia tidak bisa memiliki bukti apapun tentang siapa Sarah yang sebenarnya. Namun perlahan walau Sarah berusaha untuk menyembunyikan identitasnya, suatu saat rahasia wanita itu yang ia sembunyikan pasti akan terbongkar. Bukan tanpa sebab Leo tidak mempercayai wanita itu. Secara tidak sengaja, diam-diam Leo pernah mendengar percakapan di antara Sarah dengan seseorang, di mana wanita itu memanggil orang tersebut dengan panggilan ibu. Padahal yang mereka tahu selama ini, Sarah sudah tidak memiliki keluarga apapun. Wanita itu mengaku sebagai anak yatim piatu dan hidupnya hanya seorang diri. Hal itu semua yang membuat semua keluarga bersimpati kepadanya, termasuk Axel yang memutuskan untuk menikah dengan wanita itu. Mengatakan nama cinta, padahal apa yang Axel rasakan pada Sarah hanya sebatas rasa iba. Namun Axel tidak menyadari hal itu semua. Leo, Mah, kenapa belum tidur? Mama tadi ke dapur untuk mengambil air minum. Kamu sendiri kenapa belum tidur, Leo? Ya, aku hanya belum mengantuk saja, Mam. Kalau begitu bisa temani Mama mengobrol sebentar. Ada hal yang serius harus Mama bicarakan denganmu. Iya, tentu, Mam. Keduanya berjalan beriringan menuju ruang keluarga, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama masih tinggal bersama dulu. Namun sekarang tempat itu menjadi sepi dan sunyi, seolah tidak berpenghuni. Kebahagiaan keluarga Lily benar-benar telah direnggut sejak Leo bercerai dengan sang istri dan Yuna memutuskan untuk kembali ke luar negeri. Ada apa, Mah? Apa yang ingin Mama bicarakan denganku? Kenapa wajah Mama terlihat bersedih seperti itu? Mama sedang memikirkan mama kamu, Leo. Kenapa kalian tidak membawa Lily ke rumah sakit? Keadaannya saat ini sedang tidak baik-baik saja, Leo. Mah, aku ingin sekali membawanya ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya pada dokter. Tapi Mama sendiri tahu bagaimana kerasnya Mama Lily. Mama menolak untuk dibawa ke rumah sakit dan mengatakan kalau saat ini kondisinya baik-baik saja. Mama hanya ingin beristirahat dengan menghabiskan banyak waktunya sendiri di dalam kamar. Jika memang seperti itu adanya, kalianlah yang harusnya bisa lebih memahami mama kalian. Berubah, Leo.
lupakan semua yang terjadi di masa lalu. Bawa Yuna kembali lagi ke rumah ini, berkumpul bersama seperti dulu lagi. Apa maksudmu, Ma? Apa selama ini kamu tidak pernah sadar, Leo? Apa yang terjadi pada mama kalian itu karena dia terlalu memikirkan kamu dan juga Yuna. Seandainya saja kamu bisa sedikit saja mengerti, mungkin Lily tidak sampai menyembunyikan kesedihannya seorang diri. Hidup seperti seorang pria pada umumnya, Leo, memikirkan masa depan dan juga hidupmu. Lily menginginkan kamu bisa membangun hubungan dengan wanita lain lagi. Hanya saja dia tidak bisa mengatakan keinginannya langsung kepadamu, karena dia takut membuatmu berada dalam masalah seperti yang sudah terjadi dulu pada hubunganmu dan Sarah. Aku lakukan semuanya demi Mama. Jangan biarkan dia terus merasa bersalah sepanjang hidupnya karena berpikir dia telah menghancurkan kehidupanmu. Satu hal lagi yang Mama minta padamu, bawa Yuna kembali pulang ke rumah ini. Bahagiakan Lily di detik-detik terakhir hidupnya. Mama minta tolong. Aluna menyika air matanya. Dia berdiri dan menepuk pelan pundak keponakan tertuanya itu. Dia percaya pada Leo. Pria itu pasti akan mendengarkan apa yang telah dia katakan. Sebelum Aluna pergi, Aluna akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saudara kembarnya. Dia akan membawa anak-anak Lily kembali, dan saudaranya akan menghabiskan waktu bahagianya bersama dengan keluarga yang lengkap. Ma. Perasaan bersalah semakin merasuk Leo. Kenapa selama ini dia menutup mata dan juga hatinya melihat kesedihan yang dirasakan oleh Lily? Wanita itu hanya berusaha untuk tersenyum di depannya. Aku harus menjemput Yuna dan membawanya pulang untuk bertemu dengan Mama. Sudah cukup dia menjauh dan sudah saatnya untuk Yuna kembali dan berhadapan dengan kenyataan yang ada saat ini. Gumam Leo memutuskan untuk membawa adiknya kembali, berharap Yuna sudah melupakan luka hatinya dan bisa membuka lembaran yang baru. Harapan Axel untuk membawa Yuna kembali bersama dengannya kini pupuslah sudah. Wanita itu tetap pada pendiriannya untuk tidak kembali lagi ke Jakarta, walaupun saat ini Yuna tahu kondisi Lily sedang tidak baik-baik saja. Axel bingung tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk membuat wanita itu mengerti dan mau sedikit menurunkan egonya. Namun dalam kondisi seperti ini, dia juga tidak bisa memaksakan kehendak kepadanya Yuna. Mungkin wanita itu memang butuh waktu untuk bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Aku akan datang lagi setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik, Yuna. Jangan sampai kamu sakit karena saat ini aku sedang tidak bersama denganmu. Jangan pikirkan tentang aku, Axel. Aku bisa menjaga diriku dengan baik. Selama ini aku sudah terbiasa hidup seorang diri. Oh ya, kamu jangan lupa mengabariku tentang keadaan Mama. Sejujurnya aku lebih memikirkan kondisi Mama saat ini dibandingkan diriku sendiri. Kamu tidak perlu memikirkan hal sekecil itu. Saat ini fokus saja pada perkembangan dan juga kesehatan putramu. Untuk urusan Mama Lily, aku akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Tapi jika suatu saat kau berubah pikiran, cepatlah menghubungiku agar aku bisa segera datang menjemputmu. Iya. Terima kasih atas semuanya, Axel. Hati-hati di jalan. Axel menganggukkan kepalanya. Dengan berat hati terpaksa dia harus meninggalkan Yuna berdua dengan putranya. Namun sebelum pergi, Axel berpamitan pada putra Yuna itu yang juga ikut mengantar kepergiannya sampai ke depan pintu. Jangan nakal ya jagoan. Jaga mamamu dengan baik. Tidak lama lagi kita akan bertemu kembali. Axel, cepatlah berangkat. Nanti kamu ketinggalan pesawat. Lihat jagoan, mamamu itu sangat cerewet sekali. Nanti saat kamu sudah besar, jangan mengikutinya ya, Axel. Axel hanya tertawa menanggapi protes Yuna yang tidak senang. Ia mengecup pipi gembul itu, lalu berpamitan pada Yuna dengan berat hati, meninggalkan orang-orang yang bisa membuatnya bahagia tanpa sedikit pun beban yang dia rasakan.
Suasana hati Axel berubah ketika bertemu dengan Yuna juga putranya. Entah mengapa jagoan kecil itu membuat hatinya berwarna kembali. Mungkin hal itu semua terjadi karena dirinya sudah lama menginginkan kehadiran seorang anak. Akan tetapi Sarah belum bisa mengabulkan keinginannya itu. Lihatlah nak, Tuhan begitu baik padamu. Saat mama berpikir sepanjang hidupmu kamu tidak akan pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Namun ternyata Tuhan sudah mengatur semuanya. Kamu bisa merasakan kehadiran ayahmu. Bahkan saat pertama kali kamu lahir ke dunia ini. Ayahmu? Jangan-jangan ini anaknya Axel? Entahlah. Yuna mendekap erat tubuh mungil yang baru saja berusia beberapa hari itu. Mulai hari ini Yuna harus percaya pada yang dinamakan dengan takdir. Sekuat apapun dia berusaha untuk menghindari takdir. Namun ketika takdir yang sudah digariskan untuk hidupnya berjalan seperti yang sudah Tuhan atur, maka sebagai manusia dia tidak akan pernah bisa merubah satupun menentang takdir yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa untuk dirinya dan juga putranya. Terima kasih Tuhan. Setidaknya putraku tidak begitu memiliki takdir yang buruk sepertiku. Di sisi lain, ketika Axel tiba di Jakarta dan langsung diminta ke rumah Lily, semua keluarga sudah berkumpul di sana. Alona memutuskan untuk menetap di rumah saudara kembarnya itu sampai memastikan keadaan kembali seperti dulu. Axel? Sarah, lepaskan aku dulu. Axel merasa tidak enak karena Sarah memeluknya dengan erat, terlebih saat ini mereka berada di kediaman Lily. Memangnya kenapa Axel? Aku sangat merindukanmu. Apa kamu juga tidak merindukan aku? Aku juga merindukanmu Sarah. Tapi kamu juga harus tahu tempat. Saat ini kita sedang berada di rumah Mama Lily. Setidaknya kamu bisa sedikit menjaga sikap. Dengan sedikit kesal, Sarah melepaskan pelukannya dari tubuh Axel. Menuruti apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Saat ini bukan waktunya untuk berdebat. Berusaha untuk sabar dan juga mengalah. Axel, syukurlah kamu sudah kembali nak. Mama pikir kamu tidak akan benar-benar kembali hari ini. Tentu saja aku pasti akan kembali Mam. Terlebih Mama mengabariku tentang keadaan Mama Lily. Jelas saja aku tidak bisa tenang memikirkan tentang hal itu semua. Lebih baik sekarang kamu temui Mama Lily. Dia juga pastinya sangat merindukanmu. Baik Mam, aku pamit ke kamar Mama. Axel memberikan tasnya pada Sarah, lalu melangkahkan kakinya menuju kamar Lily. Langkah kaki Axel terhenti saat mendengar percakapan di dalam kamar wanita parubaya itu. Leo, Mama hanya ingin melihatmu bahagia. Tidak ada hal lain yang lebih penting dari kebahagiaan kamu dan juga adikmu. Maafkan Leo, Ma. Selama ini aku sudah mengabaikan Mama dan tidak peduli pada kondisi Mama. Sekali lagi aku minta maaf. Aku benar-benar menyesali semuanya. Nah, kamu sama sekali tidak salah. Jangan pernah merasa bersalah seperti itu. Seharusnya Mama yang minta maaf padamu. Karena keegoisan Mama menjodohkanmu dengan Sarah. Kamu harus mengalami trauma sampai dengan detik ini untuk menjalin hubungan dengan orang yang baru. Seandainya bisa mengulang waktu kembali, Mama pastinya tidak akan pernah ikut campur pada hubungan asmaramu. Sudah Ma, kita sudah pernah membahas tentang hal ini sebelumnya Ma. Mama juga sudah berjanji padaku jika Mama akan melupakan apa yang terjadi. Tapi kenapa Mama masih saja mengingat tentang hal itu semua? Mungkin ini tidak akan pernah mengingat hal itu lagi. Seandainya kamu bisa membuka lembaran baru, Leo. Melihatmu yang terus menutup diri seperti ini, mana mungkin bisa membuatku lebih tenang dan melupakan semuanya. Ma, lalu aku sekarang harus bagaimana, Ma? Aku tidak ingin Mama terus seperti ini, menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang bukanlah seharusnya menjadi kesalahan Mama.
Apa yang terjadi padaku dan Sarah adalah kesalahanku sendiri. Dan saat ini aku sedang berusaha untuk memperbaiki diriku, agar suatu saat nanti aku bertemu dengan wanita lain lagi. Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama padanya, seperti apa yang telah aku lakukan pada Sarah. Aku akan menemukan kehidupanku yang baru seperti yang Mama inginkan. Tidak hanya itu saja, Ma. Aku akan membawa Yuna kembali lagi ke rumah ini. Mama juga merindukan Yuna, kan? Iya. Bawa adikmu kembali. Sebelum Mama pergi, Mama ingin melihat kalian bisa berkumpul lagi bersama dengan Mama dan juga Papa. Ma, jangan bicara seperti itu, Leo. Kamu lihat sendiri Mama ini sakit-sakitan. Harapan hidup mungkin tidak akan lama lagi. Jangan bersedih. Kita bisa melewati ini bersama dengan sisa-sisa hari yang memiliki. Mama hanya ingin bersama dengan kalian, anak-anak yang sangat Mama sayangi. Air mata Leo luruh tanpa bisa dia tahan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Lily kepadanya. Semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Namun Leo benar-benar tidak siap jika harus kehilangan wanita yang telah melahirkannya itu. Jika bisa memilih dan meminta, Leo ingin Lily hidup lebih lama bersama dengan dan juga keluarga besar mereka. Mah, aku pastikan akan mengabulkan semua permintaan Mama. Di sisa umur Mama, aku akan berusaha membuat Mama bahagia dan mewujudkan mimpi-mimpi terakhir Mama. Tak hanya Leo yang menangis, Axel pun yang mendengar obrolan di antara Lily dan Leo pun ikut menangis. Dia bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh ibu dan juga anak itu. Axel memutuskan untuk tidak dulu bertemu dengan Lily, memberi waktu untuk Leo dan juga sang ibu bersama. Dia kembali ke kamar. Malam ini juga dia harus menghubungi Yuna dan memberitahu wanita itu tentang kondisi Lily saat ini. Apapun yang terjadi, Yuna harus kembali agar mereka semua bisa memberikan kebahagiaan pada Lily di akhir-akhir sisa hidup wanita parubaya itu. Axel, tegur Sarah saat melihat suaminya masuk ke dalam kamar dengan wajah ditekuk. Sarah, kenapa tidak memberitahuku kalau kamu dan Mama menginap di rumah Mama Lily selama beberapa hari ini? Sebenarnya aku ingin memberitahumu, tapi aku berpikir jika Mama Aluna sudah memberitahumu terlebih dahulu, makanya aku memutuskan untuk tidak memberitahumu tentang hal ini. Axel mengusap wajahnya dengan kasar. Kenapa juga dia harus mempermasalahkan tentang hal ini? Toh saat ini Sarah berada di rumah keluarganya dan wanita itu tidak melakukan hal yang macam-macam di luar sana. Ada apa, Mas? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sarah, jika aku boleh bertanya tentang sesuatu padamu, apa kamu akan menjawabnya dengan jujur? Iya, tentu saja, Mas. Memangnya apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Selama kita menikah, aku sama sekali tidak pernah berbohong kepadamu. Aku selalu berusaha untuk tetap jujur padamu, Mas Axel. Oke, kalau begitu beritahu aku, Sarah. Apa sebelum hari pernikahan kita, kamu sempat bertemu dengan Yuna? Bertemu Yuna? Apa maksud Mas pertanyaan itu? Bukankah kita semua tahu kalau saat kita melangsungkan pernikahan Yuna sudah berada di luar negeri? Jadi mana mungkin aku bertemu dengannya? Itu semua adalah hal yang mustahil terjadi, Mas. Apa kamu yakin benar-benar tidak pernah bertemu hanya berdua saja dengan Yuna? Kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan, Mas? Aku hanya ingin kamu berkata jujur saja, Sarah. Aku sudah mengatakan sejujurnya padamu, Mas. Jika aku memang tidak pernah bertemu dengan Yuna sebelum kita menikah, ataupun aku bertemu dengan Yuna tanpa sepengetahuan darimu, Sarah. Entah aku harus percaya padamu atau tidak, tapi saat ini hatiku lebih mempercayai Yuna dibandingkan dirimu. Jujur, aku sangat kecewa padamu, Sarah. Kamu berbohong padaku, Sarah. Dan itu sejak lama.
batin Axel tidak ingin berdebat lagi dengan Sarah atas kebohongan wanita itu. Saat ini Axel terus fokus pada masalah Mama Lily. Untuk masalah kebohongan Sarah, suatu saat nanti Axel pasti akan membuat wanita itu berkata dengan jujur dan mengetahui jika memang Sarah sudah mengatakan hal yang macam-macam kepada Yuna yang membuat wanita itu memilih untuk menjauh dari dirinya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.